Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta Kamis pagi setelah kemarin Prabowo datang ke acara Open House Jokowi di Istana Kepresidenan. Prabowo tiba di Istana pukul 8:45 dengan ditemani putranya Didit Hedi Prasetyo. Pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi berlangsung tertutup selama 1,5 jam. Belum ada keterangan resmi dari pihak Istana maupun Partai Gerindra mengenai isi pertemuan hari ini. Sebelumnya di hari Lebaran pertama, Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri open house yang digelar Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo datang bersama putranya Didit setelah sholat Id. Pertemuan kali kedua Prabowo dengan Presiden Jokowi dalam suasana Lebaran menimbulkan spekulasi politik. Untuk lebih jelasnya, kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda di depan Istana Merdeka. Putu, sudahkah ada informasi sebenarnya tentang apa isi pertemuan pagi tadi antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo? Ya, selamat petang Audrey dan juga saudara. Tadi saya mencoba mengkonfirmasi kepada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman terkait dengan pertemuan yang kalau bisa dibilang ini kedua kalinya begitu ya. Hari Lebaran pertama sudah dihabiskan Prabowo Subianto bersama Jokowi, begitupun juga di hari kedua Lebaran. Tapi kalau tadi yang saya dengarkan bagaimana pernyataan dari Habibur Rahman, memang apa yang dibicarakan antara Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini dan juga Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih dalam Pilpres 2024 ini berbicara soal bagaimana politik merangkul ini bisa kemudian dilakukan. Ini juga yang berkali-kali sebetulnya sudah disampaikan oleh Prabowo Subianto bahwa rekonsiliasi yang dilakukan pada Pilpres 2019 di mana kemudian Jokowi ini dengan senang hati membuka pintu begitu ya menyambut Prabowo Subianto dalam kabinet, ini merupakan sesuatu yang baik menurut Prabowo dan patutnya ini juga dilakukan pada Pilpres 2024 di mana pihak yang memenangkan kontestasi ini juga tetap membangun komunikasi, kemudian juga merangkul pihak-pihak yang dalam tanda kutip ya kalah dalam Pilpres. Tapi memang kalau kita lihat bagaimana jalannya prosesnya begitu dari yang terjadi beberapa hari ini, bagaimana kemudian MK juga masih berjalan, ini memang masih dalam proses untuk kemudian bisa bertemu dengan masing-masing pasangan calon seperti Gibran yang menyampaikan ingin bertemu dengan kontestan yang lain, disambut baik oleh Ganjar, tetapi juga soal waktu ini belum kemudian diketahui kapan tepatnya mereka berdua ataupun juga bersama dengan pasangan Anies dan Muhaimin ini akan bertemu, mungkin makan siang bersama begitu ya. Tapi ini masih kita nantikan. Tapi yang satu pasti yang disampaikan oleh Habibur Rahman adalah perbincangan yang tadi dilakukan antara Prabowo dan juga Presiden Jokowi adalah berkaitan dengan politik merangkul, bagaimana rekonsiliasi ini bisa terjadi pasca Pilpres 2024. Audrey. Ya, Putu, sebenarnya kan ini pertemuan intens ya, dua kali antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini berlangsung di tengah gencarnya sebenarnya isu soal rencana pertemuan Megawati dan Prabowo. Nah, apakah ini mungkin ada kaitannya dengan kedatangan Prabowo pagi ini ke istana? Ya, terlalu dini rasa-rasanya kalau kita berbicara soal hal-hal tersebut begitu ya, karena belum ada konfirmasi secara langsung baik itu dari Presiden Joko Widodo, dari Istana ataupun juga dari Prabowo Subianto sendiri sebagai dua pihak yang bertemu dan juga melakukan pembicaraan secara internal. Tapi kalau kita lihat bagaimana wacana-wacana tersebut muncul begitu dengan kalau kita lihat kemarin Sandiaga Uno sebagai salah satu dewan penasehat di tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud ini sowan begitu ya ke Kertanegara bertemu dengan Prabowo Subianto, ada juga ketua TKN yang kemudian dua kali datang ke kediaman Megawati Soekarno Putri. Ini memang rasa-rasanya ada upaya untuk kemudian melakukan upaya rekonsiliasi atas pihak-pihak yang kemudian tadinya bertarung begitu di kontestasi Pilpres 2024. Teranyar juga kemarin Puan Maharani sebelumnya sudah sempat bertemu dengan Bambang Susatyo, kemudian juga bertemu dengan Rosan Roslani di momen buka bersama di rumah ataupun juga kediaman Rosan. Tapi kalau kita lihat bagaimana kemudian apakah pertanyaannya akan ada rekonsiliasi, memang bahasa yang saya kutip bagaimana pernyataan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, rekonsiliasi ini bukan kata yang tepat karena kalau melihat bagaimana Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto ini tidak memiliki sejarah yang buruk begitu sehingga proses komunikasi ini bisa saja terjadi, tetapi harus dibedakan konteksnya. Kata Basarah kemarin disampaikan
dilakukan setelah melaksanakan sholat Id, memang antara Megawati dan juga Prabowo ini ada dua konteks yang harus dibedakan. Hubungan secara personal dan juga hubungan dalam dunia politik. Bagaimana kemudian komunikasi dan hubungan secara pribadi ini bisa terjadi kapan saja. Bahkan kalau mengutip pernyataan Basara, hubungan batinnya ini sudah terhubung antara Megawati dan juga Prabowo. Tetapi kalau kita berbicara soal kenegaraan, ini yang masih harus dinanti dulu. Terutama pihak dari 03 sendiri masih berjuang di Mahkamah Konstitusi sehingga momennya baru bisa terlihat apakah rekonsiliasi antara Prabowo dan juga maksud kami kubu dari Prabowo yang berlawanan dengan Ganjar Pranowo ini akan bertemu begitu ini setelah PHPU selesai di Mahkamah Konstitusi. Dan pertanyaannya apakah Megawati juga akan rekonsiliasi dengan Presiden Joko Widodo? Kita nantikan semua setelah proses MK ini selesai dan MK memutuskan siapa pemenang Pilpres dan apakah nanti akan ada perbedaan dalam hasil yang disampaikan oleh Majelis Hakim nanti pada tanggal 22 April 2024. Audrey. Dari depan Istana Merdeka, Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV melaporkan. Terima kasih.